Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat pertolongan hidayah dari Allah, kita bisa kembali duduk dalam rangka sama-sama belajar ilmu agama Allah. Maka pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah. Kedudukan Sunnah Nabawiyah. Yang dikarang oleh Asy-Syaikh Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Baik, jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hak Nabi Muhammad adalah kita mengimani bahwasanya beliau telah selesai dan sempurna di dalam menyampaikan syariat agama Islam. Itu hak yang pertama. Maka seorang muslim wajib dia meyakini hal ini. Tidak ada syariat Allah yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita singgung di pertemuan yang lalu bahwasanya hak Nabi Muhammad yang kedua yaitu al-imanu bi'ismatihi, yaitu kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu maksum. Ya, Nabi Muhammad itu maksum. Ya, kita bahas kemarin pengertian maksum. Sering kita dengar maksum. Apa itu maksum? Secara bahasa berarti pencegahan dan penjagaan dari Allah. Jadi Nabi Muhammad dicegah dan dijaga oleh Allah dari berbuat kemungkaran-kemungkaran dan dosa-dosa. Adapun secara bahasa sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya maksum adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah yang mengantarkan Nabi Muhammad untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan beliau dari keburukan. Namun, para nabi itu tetap diberi pilihan sebagai ujian bagi mereka. Jadi maksum itu adalah hidayah dari Allah untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Namun para nabi tetap diberikan pilihan oleh Allah. Namun pada akhirnya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sudah kita bahas sisi-sisi atau hal-hal yang Nabi Muhammad itu maksum. Yang pertama kita bahas kemarin
bahwasanya Nabi Muhammad itu maksum, pasti benar. Di dalam apa? Fit tabligh, di dalam menyampaikan syariat agama Allah. Maka Nabi Muhammad tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa, tidak mungkin keliru di dalam menyampaikan wahyu dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Baik, maka pada kesempatan hari ini jamaah sekalian, kita masuk ke jenis maksum yang kedua. Ini jenis maksum yang kedua, nanti ada 4. Ya, kita masuk yang kedua. Kata Syekh Umar di sini, al-ismatu minal kufri wasyirki. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah jaga beliau dari perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Ini maksum yang kedua jamaah sekalian. Jadi Nabi Muhammad itu maksum, tidak mungkin beliau berbuat kufur dan tidak mungkin beliau berbuat kesyirikan. Wa hadhil ismah qabla mab'asihi wa ba'dahu. Dan jenis maksum yang kedua ini jamaah sekalian, itu juga atau bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah jaga dari perbuatan kufur dan syirik, bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi. Itu sudah Allah jaga. Dan di antara sahabat yang sebelum masuk Islam itu sudah atau tidak pernah sujud kepada selain Allah, atau tidak pernah sujud kepada berhala, di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, selain Rasulullah. Ya, maka jamaah sekalian, Allah sudah menjaga Rasul dari perbuatan syirik dan kufur bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi. Sudah dijaga oleh Allah. Mana dalilnya? Dibawakan oleh Syekh di sini, mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar. Wa min adillatiha, di antara dalilnya bahwasanya Allah sudah menjaga Rasul bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan kufur dan syirik. Apa dalilnya jamaah sekalian? Yaitu hadis Anas bin Malik. Yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Pernah suatu hari ketika Nabi masih kecil, ini kejadiannya di perkampungan Bani Sa'idah. Ketika Nabi masih dalam persusuan Halimah Sa'diyah. Ketika beliau masih kecil. Pernah kata Anas bin Malik, dahulu Rasul didatangi oleh Jibril alaihi salam. Dan Rasul sedang bermain bersama anak-anak. Ya, di perkampungan Bani Sa'idah. Fa'akhadhahu wa sara'ahu. Dan kata Anas bin Malik, Jibril memegang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membaringkan Rasul. Direbahkan oleh Jibril alaihi salam. Fasyaqqa an qalbihi. Kemudian Jibril membelah dadahnya Rasul. Membelah dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masih kecil. Ketika beliau masih kecil. Fastakhrajal qalbu. Kemudian Jibril mengeluarkan jantung atau hatinya Nabi Muhammad. Dikeluarkan oleh Jibril. Fastakhraja minhu alaqah. Kemudian dikeluarkan segumpal darah. Dari daging itu dikeluarkan segumpal darah. Faqala. Kemudian Jibril berkata, hadza hazzus syaitani minka. Ketika Jibril mengeluarkan jantungnya Nabi Muhammad dan dikeluarkan segumpal darah, Jibril berkata, ini bagian syaitan dari dirimu. Dikeluarkan oleh Jibril. Ya, dari jantungnya Nabi Muhammad. Tsumma ghasalahu fi tabakin min zahabin bima'i zamzam. Setelah dikeluarkan bagian syaitan, lalu Jibril pun mencuci hatinya Nabi Muhammad di sebuah wadah yang terbuat dari emas, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Tsumma la'amahu. Kemudian dimasukkan lagi dan dijahit. Ya.
tsumma a'adahu fi makanihi, dan dikembalikan ke tempatnya semula. Ini masih kecil jamaah sekalian. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi aw murdi'atihi. Anak-anak yang melihat kejadian tadi, ada hikmahnya sebetulnya jamaah sekalian. Kenapa kok Jibril melakukan itu di hadapan anak-anak? Maka disebutkan di antara hikmahnya, anak-anak ini nanti ketika mereka sudah besar, mereka menjadi saksi bahwasanya Nabi Muhammad betul adalah seorang Rasul. Itu di antara hikmahnya. Nah, anak-anak yang melihat kejadian ini, mereka menemui ibunya Nabi Muhammad atau ibu susuannya, yaitu Halimah Sa'diyah. Maka anak-anak ini mengatakan, inna Muhammadan qad kutil. Muhammad sudah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqa'ul laun. Ketika ditemui Nabi Muhammad sudah pucat mukanya. Habis dibelah dadanya, pucat muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas. Kemudian Anas berkata, wa qad kuntu ara asara dzalikal mikhyat fi sadrihi. Ini Anas ketika sudah besar, ketika Nabi sudah jadi Rasul, Anas berkata, aku pernah melihat bekas jahitan di dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik ketika beliau atau ketika Rasul sudah besar. Anas bin Malik pernah melihat bekas jahitan itu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini kata Syekh Umar, fal haditsu nassun ala ikhraji Jibril hadza syaitani minhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Jibril telah mengeluarkan bagian syaitan dari diri Nabi Muhammad. Jadi bagian syaitan itu dikeluarkan oleh Jibril. Sehingga tidak tersisa lagi bagian syaitan. Kalau kita kan banyak Pak bagian syaitannya. Ya. Wa tathhiri qalbihi fala yaqdiru syaitanu ala ighwaihi. Kemudian dicuci hatinya Nabi Muhammad, maka syaitan tidak akan mampu menyesatkan Nabi Muhammad. Tidak mungkin mampu lagi. Wala sabila lahu alaihi. Dan syaitan tidak mungkin bisa mencelakakan Nabi Muhammad. Wa fihi dalilun ala tanzihihi anisyirki minasighar. Ini menunjukkan dalil bahwasanya Rasul sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan syirik semenjak beliau kecil. Karena bagian syaitan sudah dibuang oleh Jibril. Ya, maka tidak mungkin Nabi SAW itu berbuat kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini jenis maksum yang kedua. Yaitu Nabi pasti maksum atau Allah jaga dari perbuatan syirik dan kufur. Yang ketiga jamaah sekalian, jenis maksum yang ketiga yaitu ismatu sallallahu alaihi wasallam minal kazib fi ghairil wahyi wa tabligh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum dari perbuatan atau ucapan dusta. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. Ya. Meskipun selain wahyu dari Allah. Maksudnya jamaah sekalian, kalau Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu, itu pasti tidak mungkin bohong. Tapi bukan dalam hal itu aja. Nabi Muhammad itu tidak mungkin bohong dalam segala hal. Tidak mungkin. Itu mustahil. Ya. Wa hadza ma'lumun masyhurun fi siratihi. Kata beliau, ini sudah kita ketahui dan sudah masyhur di dalam sejarah beliau. Qoblal bi'tsah. Sebelum beliau diangkat jadi nabi pun, orang-orang Quraisy sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang sangat jujur. Sehingga Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Orang yang amanah, jujur. Sebelum diangkat jadi nabi, itu sudah dikenal dengan kejujurannya. Walihadza lamma jama'a Quraisyan liyunzirahum qala lahum. Dan beliau membawakan kisah, yaitu ketika Nabi Muhammad mengumpulkan orang Quraisy di Bukit Tofa untuk memberikan mereka peringatan. Jadi Nabi Muhammad ketika Allah berfirman, fasda' bima tu'mar.
Wahai Muhammad, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Dalam surat Toha. Ya. Maka Nabi Muhammad naik ke bukit Sofa. Ya. Dan Nabi Muhammad berkata kepada orang Quraisy, Aro'aitum lau akhbartukum anna khailan bilwadi turidu antaghiru alaikum. Wahai orang Quraisy, apa pendapat kalian kalau aku beritahu kalian bahwasanya ada pasukan berkuda di lembah ini yang ingin menyerang kalian. Dites sama Nabi Muhammad. Kalau seandainya aku memberitahu bahwasanya ada pasukan yang akan menyerang kalian, apa pendapat kalian? Maka orang-orang Quraisy menjawab, sepakat mereka mengatakan, ma jarrabna alaika illa sidqan. Wahai Muhammad, kami tidak tahu dari dirimu kecuali engkau orang yang jujur. Percaya mereka. Ya, percaya. Qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, fa inni lakum nazirun baina yadayya azabun syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian. Kan bahwasanya beliau adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapanku ada azab. Ini pengumuman atau klaim dari Nabi Muhammad bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Kumpulkan orang Quraisy dan mengumumkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ada lanjutannya sebetulnya jamaah sekalian. Kemudian ada yang nyeletuk. Siapa yang nyeletuk ketika Nabi mengumpulkan orang Quraisy ini? Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Apakah cuman karena ini engkau mengumpulkan kami semua? Diprotes sama pamannya sendiri. Kemudian turunlah surat Al-Lahab. Nah ini diantara asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Lahab. Karena protesnya Abu Lahab kepada perbuatannya Nabi. Ya. Ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya Nabi itu sudah terkenal orang yang jujur. Dan tidak mungkin beliau berdusta. Baik, kemudian kata Syekh, wa kadzalika fi hadisi bada'il wahyi. Dan begitu juga hadis tentang permulaan wahyu. Wa su'ali Hiraql li Sufyan. Ini salah ya. Yaitu pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Ini kurang abunya. Jadi Heraklius itu pernah bertanya kepada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu belum masuk Islam. Nah ini catatan penting. Ya, Heraklius, Raja Heraklius pernah bertanya kepada Nabi Muhammad. Pernah bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad. Dan Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Apa kata Heraklius? Hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqala. Wahai Abu Sufyan, apakah kalian pernah menuduh orang ini, yaitu Nabi Muhammad, itu orang yang berdusta sebelum dia menyampaikan wahyu tadi? Ya, maka kata Abu Sufyan, tidak pernah kami menuduh dia orang yang berdusta. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian, Nabi SAW itu Allah jaga dari perbuatan atau ucapan dusta. Itu jenis maksum yang ketiga. Maksudnya Nabi Muhammad itu tidak mungkin terjatuh ke dalam perbuatan atau ucapan dusta. Yang keempat, nah ini jenis maksum yang terakhir. Ismatuhu minal kabair dunasyirki. Yaitu Nabi Muhammad Allah jaga. Atau beliau maksum dari dosa-dosa besar. Di bawah dosa syirik. Kalau syirik jelas. Di Nabi Muhammad Allah jaga dari perbuatan dosa-dosa besar. Zina, mencuri. Ya. Allah jaga dari perbuatan dosa-dosa besar. Tidak mungkin jamaah sekalian. Tidak mungkin Rasul SAW itu terjatuh ke dalam dosa besar, tidak mungkin. Allah jaga. Wa min adillati dzalika qaulullahi ta'ala. Di antara ayat atau firman yang menunjukkan hal tersebut, yaitu Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau
berada di atas akhlak yang mulia. Orang kalau punya akhlak mulia, tidak mungkin terjatuh ke dalam dosa besar. Itu maksudnya. Fahadhihi tazkiyatun minallah li rasulihi. Ini adalah tazkiyah dari Allah langsung, ya, untuk Nabi Muhammad. Ujibu salamatuhu min kulli ma yahuttu min manzilatihi. Yang wajib disebabkan akhlak ini, Nabi Muhammad tidak mungkin beliau itu turun dari derajatnya. Wa yaqdahu fi nubuwatihi wa min zalika al-kabair. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu turun derajatnya dan tercoreng namanya disebabkan karena dosa-dosa besar. Tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad itu sudah dicap oleh Allah bahwasanya beliau memiliki akhlak yang mulia. Maka di antara konsekuensi ketika kita memiliki akhlak yang mulia, maka Nabi Muhammad tidak mungkin beliau terjatuh ke dalam dosa besar. Itu maksudnya. Baik, kemudian bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa pernah membunuh dosa besar. Apakah Nabi Musa itu terjatuh ke dalam dosa? Apa jawabannya jamaah? Nabi Musa pernah memisah atau melerai ketika ada orang Mesir dan Bani Israel yang bertengkar, dipisah oleh Nabi Musa. Fawakazahu Musa. Dipisah oleh Musa, dipukul oleh Nabi Musa, ternyata meninggal orangnya. Karena Nabi Musa ini kuat. Ya. Nah, apakah Nabi Musa terjatuh ke dalam dosa besar ketika membunuh ini? Paham pertanyaannya jemaah? Paham ya? Kan Nabi Musa membunuh ini. Nah, apakah Nabi Musa terjatuh ke dalam dosa besar? Apa jawabannya? Ini adalah perbuatan yang tidak sengaja. Itu Nabi Musa tidak sengaja membunuh. Ya, bahkan Nabi Musa sudah bertaubat. Itu jawabannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Musa berbuat dosa besar, enggak. Itu tidak sengaja. Nabi Musa tidak ada niat untuk membunuh. Ya. Baik. Wa mimma yandariju tahta hadhil mana tadi? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalilnya lagi bahwasanya Nabi Muhammad itu dijaga dari dosa besar, yaitu sabda beliau, amma wallahi inni la akhsyakum wa atqakum. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Ya. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara manusia kepada Allah. Maka ini tidak mungkin beliau jatuh ke dalam dosa besar. Itu maksudnya. Wa mimma yandariju tahta hadhil khasyya wa taqwa bu'du an kulli ma yusqitu rabba. Ketika beliau memiliki rasa takut dan takwa, maka ini menunjukkan jauhnya beliau dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah. Wa min dimni dzalika irtikabil kabair, termasuk ketika beliau melakukan dosa besar, tidak mungkin. Bahwa min ab'adin nasi anha, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling jauh daripada melakukan dosa-dosa besar, tidak mungkin. Nah, itu jamaah sekalian, hal-hal yang Nabi Muhammad itu maksum. Yang pertama, maksum dalam menyampaikan syariat agama Allah. Yang kedua, maksum dari perbuatan kufur dan syirik. Yang ketiga, maksum dari ucapan dusta. Yang keempat, maksum dari perbuatan dosa-dosa besar. Itu 4 hal atau 4 sisi yang Nabi Muhammad Allah jaga darinya. Baik, kemudian ada pertanyaan di sini. Wahal yaqa'ul khata'u minhu fis-shaghair. Ini harus dipahami. Tidak waktunya. Takutnya penjelasannya terputus. Ya. Pertanyaannya jamaah sekalian, apakah Nabi Muhammad terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil? Tadi tidak kita sebutkan ya. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu beliau bisa terjatuh ke dalam dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil?
Aksarul ulama'i ala annal khata' yaqa'u minhu sallallahu alaihi wasallam fiha. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan kecil. Bisa. Ini harus dipahami. Ya. Ingat, kesalahan bukan maksiat. Beda lagi. Karena kalau kita katakan maksiat, itu perbuatan durhaka kepada Allah. Tidak mungkin. Ini kesalahan. Lakinna ya'taqiduna. Tetapi para ulama mereka meyakini. Ini syaratnya para jamaah. Jadi Nabi Muhammad itu beliau bisa terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan kecil. Namun para ulama memberikan perhatian. Yang pertama, annallaha la yukirruhu alal khata'. Yaitu Allah tidak menyetujui kesalahan itu. Itu yang pertama. Jadi ketika Nabi Muhammad terjatuh ke dalam kesalahan, itu murni karena pendapat beliau. Dan Allah tidak mungkin setuju dengan kesalahan itu. Itu yang pertama. Bal yuwajjihuhu lil haqqi wa qad yahsulu lahul itab ala dzalika. Bahkan Allah mengarahkan Nabi Muhammad kepada kebenaran meskipun terkadang mendapat teguran dari Allah. Kisah apa ini? Dan Nabi Muhammad terjatuh ke dalam kesalahan, langsung turun surat dari Allah. Kisah? Surat apa dulu? Abasa. Itu ketika Abdullah bin Umi Maktum meminta nasihat kepada Rasul. Rasul ini Pak sedang mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy. Selain itu pejabat-pejabat Quraisy lah. Ya. Lagi fokus mendakwahi mereka. Datang Abdullah bin Umi Maktum, orang yang tidak masuk hitungan. Miskin. Nabi apa istilahnya tidak menghiraukan. Nabi itu bukan ini ya, itu ijtihad dari Nabi, pendapat pribadi Nabi. Maksud Nabi, Abdullah bin Umi Maktum kan sudah masuk Islam. Nanti punya waktu banyak sama Nabi. Ini fokus ke tokoh Quraisy dulu. Jarang-jarang mereka mau dengar dakwahnya Nabi. Makanya Nabi fokus ke orang-orang Quraisy, tidak menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum. Ini pendapat pribadi Nabi. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Nah, ini bahwasanya Nabi Muhammad jatuh ke dalam kesalahan, namun syaratnya atau perhatiannya yang harus diperhatikan, bahwasanya Allah tidak menyetujui kesalahan itu. Jangan dikira itu persetujuan dari Allah, tidak. Yang kedua jamaah sekalian, ini sama sebetulnya. Annal khoto'a yaqa'u minhu ijtihadan la ta'ammudan. Bahwasanya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu berdasarkan ijtihad atau pendapat pribadi beliau. Kan secara sengaja beliau berbuat salah, tidak. Kan seperti kita, udah tahu itu dosa, masih dilakukan. Itu sengaja. Kalau Nabi Muhammad tidak. Beliau ketika terjatuh ke dalam kesalahan, itu merupakan ijtihad atau pendapat pribadi beliau. Nah tadi, Nabi Muhammad ingin mendakwahi tokoh Quraisy dulu. Ya, karena jamaah sekalian, kalau tokoh Quraisy itu masuk Islam, itu banyak sekali manfaatnya. Ya, pengikut-pengikutnya akan masuk Islam. Nah, Nabi itu ijtihad Nabi, pendapat pribadi Nabi. Abdullah bin Umi Maktum bisa besok-besok, itu loh maksud Nabi. Bisa nanti, kan sudah masuk Islam juga. Punya banyak waktu sama Nabi. Nah maka ketika Nabi terjatuh ke dalam kesalahan jamaah sekalian, ini merupakan pendapat pribadi beliau dan bukan hal yang disengaja. Walidzalika la yusamma ma'siyah. Ini harus digarisbawahi. Ketika Nabi terjatuh ke dalam dosa atau terjatuh ke dalam kesalahan, maka tidak boleh disebut Nabi berbuat maksiat, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena arti dari maksiat itu durhaka. Dan Nabi tidak mungkin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafi itlaqiha isa'atu adabi ma'an Nabi. Ketika kita mengatakan, oh Nabi berbuat maksiat, itu merupakan su'ul adab. Kurang ajar sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Yang ketiga, annama yaqa'u minhu min hadzal qabil laisa mimma yaqdahu fi haqqihi aw yanqusu min qadrihi wa manzilatihi. Kesalahan yang Nabi Muhammad SAW terjatuh di dalamnya
itu sama sekali tidak mengurangi kedudukan beliau. Itu dipahami oleh para ulama seperti itu. Kesalahan yang Nabi Muhammad lakukan itu sama sekali tidak menjatuhkan kredibilitas beliau sebagai seorang nabi. Tidak menjatuhkan martabat beliau sebagai seorang nabi. Tidak. Al-wuku'i fil umurid dani'ah awil muskitoh lil muru'ah. Ya. Maka sekali lagi, terjatuhnya nabi ke dalam kesalahan itu tidak menjatuhkan martabat dan kedudukan beliau sebagai seorang nabi. Tetap beliau mulia. Tetap beliau orang yang paling Allah cintai. Tetap. Ya, tetap. Yang terakhir jamaah sekalian, yang harus dipahami, bahwasanya Nabi Muhammad itu terjatuh ke dalam kesalahan. Anna taubata hasilatun min hadzal khata' wa hadza mimma yarfa'u qadrahu. Ketika beliau terjatuh ke dalam kesalahan, maka beliau pasti bertaubat kepada Allah. Dan ini menambah kedudukan beliau. Ini ya, harus dipahami. Seperti kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam mendurhakai Tuhannya. Namun setelah itu, Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para nabi terjatuh ke dalam kesalahan, hasil dari kesalahan itu pasti mereka bertaubat kepada Allah dan ini menambah kedudukan mereka. Itu kesalahan yang Nabi Muhammad terjatuh di dalamnya. Kemudian jamaah sekalian, amma ma yaqa'u min khata'in minhu fi janibil umurid dunyawiyah kahadisi takbirin nakhl. Adapun ketika Nabi Muhammad terjatuh ke dalam kesalahan dalam urusan dunia, tadi dalam urusan akhirat. Nah ini Nabi Muhammad terkadang salah dalam urusan dunia. Contohnya apa kata beliau? Seperti cerita tentang takbir an-nakhl. Yaitu, kita baca hadisnya ya. Ini hadisnya lumayan tidak terlalu panjang ya. Yaitu hadis dari sahabat Musa bin Tolha. Bahwasanya beliau pernah berjalan bersama Rasul dan melewati suatu kaum yang kaum ini sedang mencangkok pohon kurma. Mencangkok pohon kurma. Kemudian Rasul berkata, "Ma yasna'u haula'i?" Sedang apa kaum tersebut? Maka mereka menjawab, "Tulaqahunahu yaj'aluna zakar fil unsa fayalqah." Dan dijawab oleh para sahabat, kaum tersebut sedang mencangkok pohon kurma. Ya, pohon yang jantan dikawinkan dengan pohon yang betina, dicangkok. Maka kata Nabi, "Ma'azun yakni dzalika syai'an." Ini, Nabi terkadang salah. Kata Nabi, ini dalam urusan dunia. Apa kata Nabi? Aku mengira apa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya. Ini pendapat pribadi Nabi SAW. Ketika melihat para sahabat atau suatu kaum mencangkok pohon kurma, kata Nabi, kayaknya tidak bermanfaat ini. Tidak ada gunanya. Faqala fa'akhbiru bidzalika fataroku. Sahabat yang mendengar ucapan Nabi ini memberitahu kaum tadi. Maka mereka berhenti mencangkok. Fa'ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala. Kemudian ternyata jamaah sekalian, pohon kurma yang dicangkok tadi itu berhasil. Tadi Nabi bilang tidak bermanfaat, tapi ternyata berhasil. Maka dikasih tahu ke Nabi, Nabi ini berhasil cangkoknya. Maka Nabi mengatakan, "In kana yanfa'uhum dzalika falyasna'u." Kalau bermanfaat, silakan dilakukan, kata Nabi. Fa inni innama zonantu zonan, karena aku tadi hanya menduga-duga. Fala tu'akhidni bizonni, jangan menghukum karena dugaanku. Walakin idza haddatsukum anillahi syai'an fakhudhuhu bihi. Tetapi kalau aku mengabarkan kalian tentang agama Allah, maka wajib kalian ambil.
Fa inni lan akdziba 'ala Allahi azza wa jalla, karena aku tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Jadi di sini jamaah sekalian, di dalam cerita tentang cangkoknya kurma ini, cangkoknya pohon kurma, Nabi memberikan pendapat dan pendapat Nabi itu salah, itu intinya. Ini dalam urusan dunia. Ya. Berarti Nabi itu tidak maksum dalam urusan dunia. Terjatuh ke dalam kesalahan juga. Tapi ini mengurangi derajat Nabi tidak? Tidak sama sekali. Karena tidak berkaitan dengan perkara agama. Baik. Wa haditsu nuzulihi bi adna miyahi Badr. Dan juga cerita tentang sumber atau mata air saat perang Badar. Jadi jamaah sekalian, ketika perang Badar, Nabi itu menentukan titik lokasi untuk kaum muslimin ngecamp di situ. Kemudian Khabbab Ibnul Munzir berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, engkau menentukan titik untuk kita stop ini, itu wahyu dari Allah atau pendapatmu sendiri?" Maka kata Rasul, "Ini pendapatku sendiri." Maka kata Khabbab Ibnul Munzir radhiyallahu anhu, "Kalau begitu ya Rasulullah, kenapa kita tidak maju sedikit? Karena di sana ada sumber mata air Badr, sehingga kita bisa menguasainya, dan kita memiliki persediaan air yang banyak, sehingga orang kafir tidak memiliki persediaan air." Nabi setuju dengan pendapatnya Khabbab Ibnul Munzir. Di sini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya terkadang atau pendapat Nabi ketika stop di suatu tempat, itu terkadang tidak lebih baik dari pendapat sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang pendapat sahabat itu lebih baik dari pendapatnya Rasul dalam hal duniawiyah. Ini juga harus diperhatikan. Famislu hadza wa asbahuhu min umri dunya allati la madkhala fiha li ilmi diyanah wala i'tiqadiha wala ta'limiha fayajuzu fihi al-wuqu' fil khata' idza idla naqisata fihi wala mahatta. Kata Syekh Umar, hal-hal yang semacam ini dalam perkara-perkara duniawiyah yang tidak ada kaitan dengan agama, entah itu perkara akidah ataupun pelajaran agama, maka terkadang Nabi bisa terjatuh ke dalam kesalahan selama tidak berkaitan dengan permasalahan agama. Bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi Nabi terjatuh ke dalam kesalahan dalam masalah duniawiyah. Wa inna ma hiya umurun i'tiyadiyah ya'rifuha man jarrabaha wan nabiyyu mashhunul qalbi bi ma'rifatir rububiyah mal'anul jawanih bi ulumis syariah. Kenapa Nabi terkadang salah dalam perkara dunia? Karena Nabi tidak sibuk dengan urusannya. Karena hati Nabi itu dipenuhi dengan urusan-urusan agama. Beda dengan kita. Kalau masalah dunia paling paham. Tapi kalau ditanya masalah agama, tidak paham. Maka Nabi kebalikannya. Hati beliau Allah penuhi dengan urusan-urusan agama. Hati Nabi Muhammad Allah penuhi dengan ilmu-ilmu agama. Wa hadza aidan innama yakunu fi ba'dil umur wa fin nadir fiha sabiluhut tadqiq fi hirasatid dunya wastismariha la fil kasiril mu'zin bil balahi wal ghaflah. Dan ini juga terjadi pada perkara-perkara tertentu yang itu jarang terjadi. Dan itu pun terjadi dalam hal-hal yang itu butuh penelitian. Maksudnya seperti ini jamaah sekalian, Nabi itu terjatuh ke dalam kesalahan, dalam permasalahan dunia, itu yang permasalahan yang rumit. Adapun permasalahan dunia yang biasa, ya Nabi juga paham. Nabi itu, kata beliau, fil kasiril mu'zin bil balahi wal ghaflah. Nabi itu tidak menunjukkan kebodohan dan tidak menunjukkan kelalaian dalam masalah dunia. Tidak juga. Jadi beliau terjatuh ke dalam permasalahan dunia, itu yang sifatnya rumit dan butuh penelitian. Nah itu harus dipahami juga. Nah itu jamaah sekalian, yang berkaitan dengan kemaksuman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi Muhammad, beliau adalah Rasul yang Allah jaga dan Allah cegah dari perbuatan-perbuatan dosa, terutama dalam masalah agama. Cukup insya Allah, kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.